Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 06031282328012. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Dwi Hasbidiani Magister Sains dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Selain itu, video ini juga dapat menambah wawasan kita terkait kasus atau permasalahan yang akan saya bahas. Harga beras mengalami kenaikan setiap 4 hari sekali. Harga beras di sejumlah daerah terpantau naik. Kenaikan harga beras terjadi salah satunya. Harganya juga mencapai 13. Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras. Mahalnya harga beras dikeluhkan warga. Beratan ya Bu dengan harga tinggi? Nah, itu dia cuplikan terkait masalah yang akan saya bahas, yaitu naiknya harga beras yang sangat tinggi. Harga beras tersebut naik dikarenakan penurunan produksi dan kurangnya pasokan. Mengapa ya hasil produksi beras kita menurun? Mari kita tanyakan langsung kepada seseorang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Baik, di sini saya bersama Bapak Nasikin sebagai petani. Seperti yang kita ketahui Bapak bahwa harga beras itu semakin tinggi dan semakin naik. Nah, hal tersebut dikarenakan penurunan hasil produksi. Menurut Bapak, mengapa hasil produksi kita menurun? Karena kemarau, air sulit dicari, produksinya menurun, banyak hama. Ada faktor lain nggak Pak selain faktor alam? Ya, faktor lainnya jelas pupuk, obat-obatan, pupuk sulit dicari, obat-obatan mahal. Terima kasih Bapak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, kasus ini dapat saya kaitkan dengan teori produksi. Teori produksi ini mempelajari hubungan antara input, faktor produksi, dan output hasil produksi dalam proses produksi. Faktor produksi yang biasa dibahas dalam teori produksi ini meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dari hasil wawancara tadi dapat kita kaitkan dengan faktor-faktor di atas. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Contohnya, air yang sulit dialiri ke sawah-sawah akibat musim kemarau yang panjang. Lalu yang kedua, tanah atau lahan sawah yang sekarang juga sudah banyak dialihkan menjadi perumahan atau pemukiman. Hal ini tentu saja dapat mengurangi hasil produksi beras. Selain itu, ada modal yang dikeluarkan oleh petani juga meningkat karena pupuk sulit dicari sehingga harga pupuk meningkat dan modal yang dikeluarkan pun juga meningkat. Hal tersebut tentu saja menimbulkan naiknya harga beras pada saat ini. Dalam kasus ini, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara yang pertama, pengelolaan air. Mengembangkan sistem irigasi yang efisien seperti tetes atau irigasi subsurface dan mempromosikan konservasi air untuk mengatasi masalah kelangkaan air akibat musim kemarau yang panjang. Yang kedua, penggunaan lahan. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan dan penggunaan lahan yang bijaksana melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian dan perencanaan tata ruang yang baik. Yang ketiga, diversifikasi sumber pupuk. Mendorong penggunaan pupuk organik, teknik penanaman yang ramah lingkungan, dan pengelolaan hara tanaman yang tepat untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Yang keempat, pengembangan varietas unggul. Memperkenalkan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan penyakit, serta adaptif terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan hasil pertanian. Dan yang kelima yaitu penguatan pasar pangan. Mendorong kebijakan yang mendukung petani seperti subsidi pupuk, akses ke pasar yang adil, dan harga yang stabil untuk mengurangi tekanan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Mari membantu petani memaksimalkan produksi
untuk menyelamatkan negeri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.